Oke, sekarang saya udah ada di dalamnya MG HS Magnify iSmart. Kuncinya kayak gini. Dia bisa remote engine start, tapi bukan dari sini ya. Dia dari aplikasi handphone yang connect ke mobilnya. Di sini cuma open power pack door aja. Sekarang kita coba aja ACC on dari sini. Nah, kayak gitu animasinya. Ada kayak sistem cek juga animasinya kayak gitu ya. Nah, ini ada peringatnya juga lagi bensinnya udah mau habis. Jadi dia sudah full TFT. Dan ini ada motif menyambung ya, seakan-akan kayak analognya tuh kepotong, yang ini dia statis, yang ini dari lanjutannya dari layar full TFT-nya. Di tengah dia ada untuk virtual, untuk speedometer digital. Jadi tadi fiturnya juga mendadak aktif ya, dia mengasih pengumuman notifikasi mengenai cuaca seperti itu. Oke, ini tadi ada data berkendara, nih speedometer digital. Ini ada jarak sampai bensin habis, sudah mau habis ya, dia kasih tahu. Nah, ini ada info berkendara, ini tegangan baterai juga ada, TPMS di kanan ini. Nah, ini untuk adaptive cruise controlnya, connect sama navigasi juga. Dan ini untuk media yang lagi nyala apa. Di bawah ini ada total odo, jarak, sama outside temperatur ya, sama jam. Nah, ini untuk adasnya, gambarnya tameng ya. Kalau yang ini tadi untuk tadi dibuka jadi keluar individual door warningnya. Nah, ini kalau gambarnya tameng ini berarti ADAS, fitur safety-nya termasuk adaptive cruise control sama lane keeping assist. Nah, kemudian ini settingan illumination level, maksudnya kecerahan untuk layar ini ya, kayak gitu. Sama nih speed limiter, dan ini peringatan-peringatan. Ini cuma low fuel aja, dan ini udah balik lagi ke data berkendara. Di kanan nih ada saklar headlamp ya, jadi headlampnya tuh di kiri karena wipernya di kanan, mobil Eropa soalnya. Dia juga sudah auto untuk headlamp di sini. Nah, ini fog lamp depan, fog lamp belakang juga ada masing-masing seperti ini. Kemudian ini ada scene, dan untuk high beam ada pedal shift juga untuk menurunkan di kiri dan di kanan ini. Nah, ini baru ada saklar wiper, sudah intermittent, bisa center waktunya, serta ada pedal shift untuk menaikkan. Coraknya aluminium brush. Setir udah dibalut kulit, dia flat bottom di sini dengan motif operated. Di kiri ada audio steering switch, di kanan untuk pengaturan MID, sama ini ada voice command juga di sini. Atau bisa pakai perintah suara kayak "Hello MG, open sunroof." Open sunroof. Sorry, but I still didn't get that. Please try again. Open sunroof. I'm sorry, I'm having trouble understanding. You may press the talk button to try again. Di bawahnya ada tombol super sport untuk mode berkendara. Ini kayak tombol sporty sport button ya. Tinggal dipencet, dia bisa ganti. Nah, itu ada animasinya. Super sport mode aktif. Dari sini tombolnya. Untuk pengaturan setir, di sini dia tilt dan teleskopik. Tapi tiltnya ini agak keras ya, karena belum dikasih per untuk pengaturannya. Ngaturnya berat. Kemudian bahan di atas ini soft touch. Dari sini soft touch, yang ini motifnya beda, yang ini kulit coraknya mau operated, yang ini seperti kayak plastik tapi ini soft touch ya, empuk, kenyal-kenyal. User interface-nya dia juga beda di sini. Sebelum itu, nah ini dia ada untuk lane keeping assist-nya, dari sini tombolnya biru, yang di sini untuk adaptive cruise control-nya. Karena ini yang baru kan. Dari sini. Ini kalau diaktifkan bersama-sama dia jadi MG Pilot, bisa semi otonom. Lanjut ke daerah head unit. Sini ada untuk kamera 360. Nah, nih citra gambarnya seperti ini.
Kalau untuk 2 dimensi, ini ada sudutnya masing-masing. Ini juga dia udah ngikutin arah setir ya, garis prediktif lainnya untuk mempermudah parkir. Itu. Dari kanan, dari depan, sama di belakang. Nah itu. Kalau 3 dimensi lain lagi. Gambarnya beda. Ini kalau BMW kan kita bisa gerakin begini ya. Kalau ini pakai tombol. Nah itu sudutnya. Ini dari arah jam 3. Ini dari arah jam 1. Ini dari arah jam 12. Jam 11, jam 9, arah jam 9 di sini. Ini arah jam 8. Ini balik lagi arah jam 6. Yang kerennya tuh sekelilingnya juga ikut kerekam. Bagusnya seperti itu. Kalau mau shortcut langsung nah ini. Ini untuk ke roda kiri kanan. Ini depan doang. Kita back dulu. Sama ini belakang doang. Nah itu. Yang ini untuk langsung ke settingnya. Nah ini. Seperti itu ya. Dia keren. Bagus. Ini untuk navigasi. Sedangkan ini untuk musik. Dan ini untuk kunci. Kayak smartphone gitu. Dan ini untuk ke home balik lagi. Di sini ada untuk shortcut AC. Ini suhunya sama fan speed juga bisa diatur dari sini. Offset temperaturnya juga dikasih tahu. Ada bisa dibuat auto juga sama air circulation-nya. Open close air di sini bisa diatur. Nah, itu ini sync. Jadi dual zone ya, kiri kanan bisa set udara masing-masing untuk AC-nya. Ini untuk AC setting. Back-nya nggak ada, jadi kita pencet tombol home dulu untuk back. Nah ini ada widgetnya untuk navigation sama weather tadi sama musik. Ini ada radio, bluetooth, Apple CarPlay udah ada tapi belum ada Android Auto. Saya coba cek belum ada. Sama pakai easy connection juga tersedia. Ini settingnya. Nah ini bluetooth, suara, tone field, tone effect yang ngerti bisa mainin di sini. Nah ini displaynya mau auto atau night atau day. Jadi lebih terang. Waktu, voice assistant, nah ini iSmart-nya ya. User manual, USB storage, kalau lagi connect. Ada foldernya juga untuk penyimpanan. Ini sistem. Sama untuk about MG-nya. Kemudian untuk pengaturan vehicle, dia ada shortcut-nya di sini gambarnya mobil. Nah ini masuknya. Untuk ambient light, mati nyalainnya dari situ. Ada yang static sama interaction. Kalau yang untuk diam, ini ada auto, custom, sama dimatiin semua. Atau yang model bergerak, dia ada passionate, elegan, sama standar. Dia berubah-berubah ya. Start engine interaction-nya juga bisa diatur. Custom setting, nah ini breath effect ini kalau kayak yang sebelumnya itu tuh pulsing maksudnya. Jadi dia kayak berkedip-kedip ambient light-nya. Ini lagi on, kalau di off-in, nah dia langsung nyala gitu aja. Kalau dinyalain, dia kayak berkedip. Kalau yang di ignite, yang sebelum ini, itu namanya pulsing. Sekarang di magnify namanya breath effect. Brightness-nya di sini juga bisa diatur, sama warnanya bisa diatur juga. Sesuka hati. Kayak gitu ya, untuk ambient light. Untuk lampu juga bisa diatur. Nah nih, welcome light-nya, ada proyeksi dari spion ke bawah, follow me home, sama find my car. Ini bisa untuk mengunci, speed sensing door lock, side mirror, nah ini auto folding, TPMS juga kelihatan di sini lebih gede, tailgate bisa diatur ketinggiannya, driving mode, eco, normal, sport, bisa juga di tombol di bawah. Nah ini yang canggih ya, driver assistant yang baru, bisa ngerem sendiri, terus yang rear drive assist, nah ini forward collision warning ya, sensitivitasnya bisa diatur, atau juga bisa mendeteksi pejalan kaki. Rear drive assist, nah ini dia sejenis rear cross traffic alert juga ada, door open warning, lane change assist, nah ini kayak LCAS ya, lane keeping assist sama blind spot detection ada di spion di sana. Nah itu ada lampu
dia bisa nyala. Jadi bukan di spionnya tapi di dalam, kayak X-Trail. Blind spot detection sama rear course traffic alert juga udah ada dari situ ya. Kemudian lane assist system, nah ini lane departure warning sama LDP juga ada. Sensitivitasnya bisa diatur, dia bisa getar atau pakai suara. Traffic jam assist, nah ini berarti adaptive cruise controlnya sudah bisa sampai benar-benar berhenti, low speed follow. Sama stability control, dia dari layar, nggak ada tombol fisiknya di luar, jadi mesti akses ke sini dulu buat matiin. Seperti itu untuk pengaturan vehicle. Kembali lagi ke home, ini more, ini ada penyimpanan folder, connect ke USB kita, vehicle setting yang tadi, sama inbox, sama maintenance service, kayak gitu. Maksudnya dia kasih tahu bengkel-bengkel juga ya. AC, pinggirannya beras aluminium, begitu juga tengahnya untuk pengaturannya, knobnya. Dan ini ada shortcut volume di sini. Ini untuk ke home tadi, dan ini vehicle setting. Ini untuk shortcut AC, atau kalau mau matiin AC tinggal tekan ini 3 detik, dia bisa langsung mati. Jadi nggak usah 2 kali kerja, pencet ini terus atur di atas. Rear sama front defogger juga udah ada. Ini ada tempat penyimpanan juga ya. Di tengah dia coloknya beras aluminium. Di dalamnya nih ada tempat penyimpanan, bisa ada untuk smartphone connection, kemudian ditambah lagi sama untuk USB buat ngecas dan power outlet. Cuma sayangnya belum ada Android Auto ya bro, ada Apple CarPlay, dan ini ada seat floor release, bisa pindahin dari P ke bawah tanpa nyalain mesin. Tos transmisi dibalut kulit dengan jahitan warna merah, di emboss emblem MG juga, tapi agak pudar ya sayangnya. Ini ada tombol pengaman juga di baliknya. Ini di samping sini dia soft touch juga ya bahannya, jadi nempel paha, enak nih, empuk. Ini tos transmisinya dia juga 7 percepatan dual clutch, ada mode manualnya juga di sini, ada plus minus, bisa juga dari pedal shift. Ini hazardnya. Kemudian ini mode berkendara, kamera 360 sama buat buka power back door belakang. Ada hill descent control, park brake elektrik sama auto hold. Tempat penyimpanan di sini sama 2 buah cup holder, bawahnya dilapis karet dan ini bisa dicopot. Armrest ini bisa digeser, dia empuk, soft touch. Dibuka di bawahnya ada tempat penyimpanan, sekaligus bisa jadi cooler box di sini, ada lubang AC-nya. Ini ya motif joknya, dia kulit sama sweat di sini, nggak kelihatan kali ya, soalnya kan tutup plastik, dan dia menyatu, jadi kayak sporty banget, kayak bucket seat gitu. Nah ini udah connect ke HP tapi belum ada Android Auto-nya, baru ada Apple CarPlay. Dia warna merah ya, kulit. Laci pembukaan soft opening, harusnya ada backlight-nya. Bahan sini juga soft touch, samping sini juga soft touch. Ada airbag sisi penumpang depan, total 6. Nah ini untuk blind spot warning ya, lampunya. Pilar di sini sudah hitam sampai ke plafon, semua juga hitam. Seat belt di sini dengan head adjuster. Ini airbag di pilar, total karena ada 6. Hand grip model retract, visor kiri lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Di sini ada lampu baca LED. Di sini juga ada untuk lampu baca, ini untuk dua-duanya. Dan ini untuk sunroof di sini. Seperti itu. Ini untuk buka kacanya juga. Ini dua, ini ada lubang tuh untuk mic ya, mikrofon buat perintah suaranya iSmart. Indikator passenger airbag juga ada di sini. Serta spion frameless auto dimming di sini. Benar-benar frameless ya. Di kanan nih visornya ada vanity mirror sama lampu yang udah LED juga. Tapi di sisi driver udah nggak ada hand grip lagi. Kalau kita arahin ke R, nah itu dia keluar ke tampilan kamera 360-nya, tapi di sini lebih sederhana ya, dia cuma belakang doang dan ini udah ngikutin arah setir predictive line-nya. Ketika diarahkan di P, dia bubar. Ini layout dari door trim. Sekarang kita keluar. Pengaturan jok sisi driver elektris ya di sini.
walaupun belum ada lumbar supportnya sama memory seat. Transmisi matic sudah dilapis stainless sama footrest di pojok. Ada headlamp leveling. Sini ada tempat penyimpanan, belum dilapis bahan apa-apa. Bahan sini soft touch. Ini tombol engine stopnya tadi ya. Kisi-kisi AC model turbin. Sini juga soft touch. Untuk bunyi klakson kayak gitu, cukup berwibawa. Kita coba nyalain lampunya. Kayak ini di sini. Ada siluet plat tulisan MG juga di sini, sama motif corak bendera buat racing gitu ya. Untuk door trim, nah di sini ada lampu untuk blind spot warning. Bahan di atas ini soft touch, sampai samping soft touch. Armrest ini juga soft touch. Nah di bawah sini baru hard plastik. Door handle garnish chrome sama power door lock. Nah nih sudah electric mirror, electric rear track sama auto folding juga spionnya. Dan power window juga sudah all auto. Window locknya di pojok sini ya. Jadi sudah auto down dan auto up. Dengan sensor jepit juga. Di bawah sini ada untuk ambient light-nya. Di bawah ada speaker, bottle holder sama door pocket. Lampu di pintu belum ada. Untuk masuk ada akses smart key, di sini mode pencet. Ground clearance nggak terlalu tinggi ya, standar biasa aja, 145 mili. Kemudian untuk velg, dia modelnya abu-abu, two-tone ya sebenarnya. Dia silver sama abu-abu. Model kipas palang 5. Untuk profil bannya di sini 235 50 R18. Remnya cakram kelihatan banget gede ya. Bannya merek Goodyear. Untuk buka kap mesinnya di sini, dia agak ngumpet. Nah ini dia lampunya. Untuk lampu, dia dengan DRL-nya yang mengelilingi proyektornya. Dia sudah LED proyektor, lampu utamanya di sini. Untuk sein dia sequential. Fog lamp-nya di bawah sini yang masih halogen. Kita lihat ke ruang mesin. Nah, jadi ada tuasnya lagi di samping sini. Nah ini mesinnya dia sama sih, masih sama 1500 cc dengan turbo. Torsinya 250 Nm. Model ABS-nya di belakang. Yang enaknya lagi pembukaan mesin juga udah hidrolis nih, jadi kerasa premiumnya ya. Sama udah dikasih peredam untuk mesinnya. 1500 cc turbo. Nah, ini ada peredam panasnya juga. Walaupun cuma sedikit. Kita coba tutup. Nah ini, Cyc Light Technology. Sein-nya gantian sama DRL dan dia sudah sequential. Fog lamp-nya housing-nya dia juga segi 5 dengan chrome, ada underguard warna silver, serta ini untuk radarnya. Di situ yang di atas spion itu untuk fitur ADAS-nya juga. Ada turnover fender ya, sama set body molding silver di bawah, kamera 360 di bawah spion. Seperti itu. Plus roof rail di atas sama panoramic sunroof-nya. Masuk depan sini juga ada akses smart key, tombolnya ketutupan, stiker. Ini kamera 360-nya. Housing-nya di bawah spion. Pengaturan jok sisi penumpang depan sini juga elektris ya, sama kayak di sisi driver. Ini layout dashboardnya. Dan dia kalau dinyalain sein, dia langsung tampil kamera sebelah kiri. Udah ada dedicated button untuk matiin airbag penumpang depan. Di belakang udah nggak ada akses smart key lagi. Pembuangan kaca belakang sih juga sudah auto, karena sudah all auto. Dia sudah auto down dan pembukaannya abis ya, enak, ngeluarin tangan udah nggak kepentok kaca lagi. Dan auto up dengan sensor jepit juga untungnya. Sini juga ada ambient light-nya, termasuk di housing di sini kalau mesin nyala. Ada tweeter di door handle-nya, di bawah ada speaker sama bottle holder dan door pocket. Udah ada child lock juga di sini, model switch, dan dia bahannya nih soft touch semua ya, persis kayak di depan, nggak ada bedanya. Yang bawah sini baru hard plastik. Siluet plat tulisan MG juga sampai ke belakang. Kita coba masuk.
Ini sebenarnya lega ya, karena dia terlalu mundur aja slidingnya. Ada si back pocket di sini, kisi-kisi AC penumpang belakang dengan 2 buah USB buat ngecas di bawahnya. Nah itu, ada sedikit tonjolan. Seat back pocket juga ada di belakang kursi driver. Nah ini tampilan dashboardnya sama center console. Ini tadi atap panoramik yang luas, bisa dibuka pakai perintah suara juga. Di sini ada hand grip model retract dengan hook. Di kanan dan di kiri ada hooknya. Sama ini ada lampu juga. Atapnya full black ya udah. Seat belt rapi tutup cover. Sini ada mekanisme recline sama pelipatan. Seat belt 3 titik juga semuanya. Dan sudah ISOFIX. 3 ya. Headrestnya adjustable semua di sini. Penumpang tengah juga dikasih seat belt 3 titik proper. Dari sini keluarnya rapi. Di tengah ada armrest. Ini bisa tempat penyimpanan. Lapis bludru dalamnya mewah. Ini juga soft touch ya, dengan jahitan-jahitan warna kulit. Motif tengahnya coraknya aluminium brush kayak di depan. Dan dalamnya ada 2 buah cup holder. Nah ini ketika terlipat, ada tali juga buat tarik. Ini layout dari door trim belakang. Sekarang kita lihat ke belakang. Seat beltnya masing-masing 3 titik. Nah ini untuk mekanisme recline. Jadi tadi ini udah paling rebah ya. Nah ini bisa lebih tegak. Dan ini kalau mau dilipat semua. Nah seperti ini jadinya. Dia lapisannya tetap bludru ya. Dan ini ada top tether dari ISOFIX di rata lantai. Rem belakang cakram juga tentunya. Tangki bensin dia bukanya pakai pencet di sini. Tulisannya minimal RON 92. Jelas ya. Dia udah dikasih pengait juga di sini. Supaya waktu ngisi bensin ini nggak keleleran tutupnya sehingga melukai bodi. Di belakang ada antena shark fin, approach spoiler, Hammond stop lamp, rear defogger, dan rear wiper. Desain stop lampnya dia LED bar. Dan seinnya juga tetap sequential yang di belakang sini, bukan cuma di depan. Nah, tulisannya Brake Dynamic. Di belakang di sini ada sensor parkir 4. Knalpotnya ada 2, ini yang di kiri. Ada underguard warna silver. Kamera mundur ada di belakang situ beserta lampu plat nomor, tapi belum LED. Ini tampilan bawahnya. Dia juga ada support power backdoor, cuma belum ada kick sensornya aja sih. Nah ini. Ada bunyi suara peringatannya juga. Ini tampilan bagasinya. Di bawahnya ada tempat penyimpanan. Dia rata lantai ya, ala-ala mobil premium. Ada partisi di sini. Lampu bagasi juga udah LED. Kalau bangku baris keduanya tegak segitu. Kalau dibablasin bisa untuk mekanisme pelipatan dari sini. Sama kayak si sebelah satunya. Untuk nutup ini ada tombolnya. Nah. Dia bunyi dulu peringatan baru nutup. Kalau yang tipe Magnify ada tulisannya iSmart ya di situ. Fog lamp belakang cuma di belakang sini aja, di kanan. Di kiri nggak ada. Tampilan dari belakang. Sebelah kanan, belakang. Nah ini porsi 40-nya. Seperti ini ya. Pelipatan 40-60. Kembali ke depan. Nah ini kalau sein. Kalau kanan dia aktif lagi tapi nampilnya yang kanan langsung. Ini kondisi maksimal buat ngangkut barang, kondisi bangku terlipat. Kalau kita matikan, nah ada animasinya MG seperti itu. Sekarang kita coba buka power back door-nya pakai ini. Stop lamp-nya dia juga nggak langsung mati ya.
Nah, ini tampilan bagasinya ketika semua bangku terlipat. Tekan lagi yang lama, maka dia akan tertutup. Nggak usah ditahan-tahan, dia akan tutup sampai beres. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai MG HS yang tipe Magnify iSmart. Untuk harga di sini 480 juta ya di Surabaya. Untuk teman-teman kontak marketing nanti bisa dicek di kolom deskripsi. Oke, tambahan untuk remote-nya sebetulnya kayak gini. Ini tampilannya ya. Jadi ini bisa untuk buka tutup kunci. Ini untuk AC nyalain dulu supaya kabin dingin. Ini ada beberapa menu lagi. Remote control ini yang tadi ya. Nah, ini yang tadi. Kemudian ini untuk travel, navigasinya dia. Geofence. Nah, ini. Ya sama sih, mirip-mirip di sini. Lalu ada MG Touchpoint, ini kalau untuk cari dealer terdekat ya, misalnya kondisi darurat mau cari bengkelnya MG, ketahuan dari sini. Nah, ini My Profile. Nah, ini isinya itu. Ini ada tulisan abnormal karena bensinnya dikit. Selebihnya itu mobilnya sehat, sama Davan My Car juga di sini. Bisa ketahuan di mana posisi mobilnya. Dan ini tadi yang paling enak bisa buat dinginin AC dulu ya. Seperti itu. Dan dia pakai password juga jadi aman. Nggak bisa dibuat main. Seperti itu.